coba dari ayat 1 supaya nggak tadi ayatnya saja, supaya saya mau menjelaskan poin-poin. Ya, kita sudah bahas bagaimana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus dalam surat ini menjelaskan kerasulannya menjadi tekanan? Karena jemaat di Korintus meragukan akan kerasulan. Nah, karena itu dalam surat ini khusus dia mengungkapkan dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Ya, lalu dia menyebut nama Sostenes, inilah orang yang dimenangkan oleh Paulus sebagai kepala rumah ibadat. Ya, nah, jadi tidak kebetulan di mana kita berada, saudara-saudara. Itu yang Paulus lakukan. Selalu Injil diberitakan. Dan hasilnya di Korintus pertama itu Sostenes, itu kepala rumah ibadat. Kenapa kepala rumah ibadat? Karena dia menginjili strateginya kepada rumah-rumah ibadat. Kenapa strategi ke rumah-rumah ibadat? Karena lebih mudah untuk menjelaskan Injil. Nah, ini harus jadi strategi kita. Jadi strategi kita dalam pelayanan, di mana Injil lebih mudah diterima, di mana dampaknya itu lebih efektif, lebih berdampak, saudara-saudara, itu harus jadi prioritas. Itu tandanya bahwa saudara ingin supaya kita melakukan yang terbaik, berdampak guna. Ya. Nah, jadi banyak orang, saudara, pelayanan itu mengalir. Kelihatannya rohani sekali, ya, mengalir terserah Tuhan. Itu mengalir itu selalu ke bawah, saudara. Jadi kalau saudara pelayanan mengalir tanpa rencana, tanpa strategi, jadi ke bawah. Ya. Mengalir dalam pengertian ketika kita sudah buat rencana strategi, tetapi ada hal-hal di mana kita terbatas, kita mengalir. Bukan berarti tanpa rencana, tanpa strategi. Kemudian dia menulis surat kepada jemaat Allah di Korintus ini yang menarik. Kita sudah membahas jemaat Allah di Korintus ini bicara bukan denominasi tapi jemaat Allah. Dan ini harus menjadi konsep kita di mana kita melayani, bahwa setiap orang percaya adalah orang yang berharga karena jemaat Allah, bukan anggota organisasi. Jadi saudara boleh organisasi apapun, kita satu karena kita jemaat Allah. Manakala kita membawa merek kita, organisasi kita, di situ kita ada perpecahan. Apakah berarti organisasi nggak penting-penting? Tapi organisasi hanya untuk manajerial, bukan untuk membuat tembok-tembok di antara kita. Dulu saudara-saudara tidak ada jemaat Allah di Korintus itu adalah sinodenya Korintus, tidak ada. Korintus adalah tempat, tapi jemaat di sana namanya jemaat Allah. Lalu siapa jemaat Allah itu? Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Berarti setiap orang yang sudah jadi jemaat, dalam arti bukan hanya ikut aliran satu agama atau satu organisasi, tetapi adalah orang yang percaya yang menjadi tubuh Kristus, itulah jemaat Allah. Itu adalah orang yang dikuduskan sehingga menjadi orang-orang kudus. Ini saudara harus yakini. Makanya kita pasti masuk surga. Kenapa kita masuk surga? Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Allah lakukan, kita jadi orang kudus. Apakah jemaat di Korintus adalah jemaat yang taat melakukan kebenaran? Banyak kelemahan-kelemahan orang Korintus. Tapi kenapa disebut orang-orang kudus? Jangan lupa dikuduskan. Ngerti artinya dikuduskan? Dipisahkan, dijadikan kudus. Dijadikan kudus, tadinya tidak kudus menjadi kudus. Nah, inilah kita belajar ada berapa macam kekudusan? Tiga macam kekudusan. Saudara jangan pernah lupa ini. Ini yang banyak orang salah mengerti, nggak bisa memahami antara keselamatan dengan mahkota, antara usaha kita dengan kasih karunia. Kalau sudah memahami tiga macam kekudusan ini, semua jelas sekali dalam Alkitab. Mahkota itu. Ya, jadi ada tiga macam kekudusan. Kudus pertama, kudus secara posisi. Inilah yang dimaksud menjadi orang-orang kudus karena dikuduskan. Nah, kudus secara posisi ini bukan karena usaha kita, tetapi karena karya Yesus yang sempurna. Jadi saudara kudus berdasarkan apa? Karya Yesus yang sempurna. Saya tanya, Yesus menebus dosa saudara sebagian apa semuanya? Semuanya. Kalau semuanya masih ada lagi apa enggak?
Tidak ada. Itulah kudus secara posisi. Baru kudus secara yang kedua, kudus dalam pengalaman. Kudus pengalaman itu proses. Waduh, mantap ya firmannya. Proses. Kadang-kadang. Saya itu biasa. Kalau kudus secara posisi berapa kali? Satu kali. Saudara kudus secara posisi satu kali karena itu berdasarkan karya Yesus. Yesus mati untuk kita ada 2 kali. Satu kali. Pengorbanannya 1 kali berlaku bagi kita. Jadi ketika kita bertobat terima Yesus, jadi jemaat Allah, jadi anggota tubuh Kristus, kita orang-orang kudus ini karena karya Yesus. 1 kali kita jadi orang kudus. Nah, karena kita orang kudus, kita harus berusaha. Ini dia. Kita harus berjuang dalam waktu yang panjang untuk hidup kudus. Hidup kudus ini, kudus secara pengalaman. Ini berapa kali? Terus menerus harus kita upayakan. Kudus secara pengalaman ini tidak menentukan surga. Tidak menentukan surga, tidak menentukan keselamatan. Kalau kudus secara pengalaman perbuatan kita menentukan surga, nggak ada yang masuk surga. Bisa dikatakan? Kita selamat itu karena apa? Karena kita orang-orang kudus. Siapa yang membuat saudara kudus? Yesus. Buktinya apa saudara kudus? Semua dosa ditebus. Dosa yang mana? Dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Selesai di kayu salib ketika Yesus mati, dosa mati bersama-sama kematiannya. Sempurna. Jadi kalau saudara nggak yakin saudara orang kudus, saudara menghina karya Yesus. Saudara belum sungguh-sungguh memahami betapa hebatnya kasih karunia itu yang sudah menguduskan kita. Nah, kalau kita sudah terima kasih karunia yang menguduskan kita, kita harus berusaha untuk hidup kudus. Tapi kita hidup kudus kan nggak akan sempurna. Jatuh bangun, betul nggak? Betul. Ini proses panjang hidup. Sampai kapanpun saudara nggak bisa kudus sempurna. Makanya kudus secara pengalaman ini tidak menentukan Waktu. keselamatan, tidak menentukan surga. Jadi sepanjang hidup kita berusaha untuk hidup kudus. Tapi seusaha-usaha, seberjuang-juangnya saudara, jatuh apa enggak? Jatuh. Tetapi jatuhnya 1 meter, naiknya 2 meter. Jatuh 2 meter, naik 3 meter. Jatuh 3 meter bisa naik 5 meter. Itu naik apa turun? Naik. Pernah jatuh apa enggak? Pernah. Sering jatuh tapi naik. Inilah kudus secara pengalaman. Baru nanti yang ketiga kudus secara sempurna. Kapan itu kudus secara sempurna? Ketika Yesus datang. Kita diubahkan. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Itu dimana kita akan kudus karena kita akan mengalami pembaharuan, yaitu tubuh yang serupa dengan Kristus. Disitulah kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Nah, saudara, karena kita adalah orang kudus, bukan hanya orang yang di Efesus, inilah luar biasanya, tetapi dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi semua orang, tidak tergantung tempatnya, tidak tergantung sukunya, tidak tergantung bahasanya, tidak tergantung bangsanya, tetapi orang yang sungguh-sungguh bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan kasih karunia Allah disebut orang-orang kudus. Makanya pasti masuk surga. Kenapa? Karena orang kudus. Siapa yang melakukan? Yesus. Sekarang sebagai bukti saya orang kudus, saya harus hidup kudus. Nanti hidup kudus ini menentukan pahala, upah kita. Jadi kebaikan kita, usaha kita tidak menentukan keselamatan. Kalau keselamatan ditentukan oleh usaha kita, nggak ada kita yang masuk surga. Karena nggak ada kita yang nggak jatuh. Semua kan pasti kita jatuh. Saudara bisa tanya hamba Tuhan sekaliber siapapun yang udah berpengalaman internasional dimanapun, pasti dia pernah jatuh. Pasti sehari dia bisa jatuh. Saya nggak percaya kalau orang berkata nanti pada taraf iman tertentu orang nggak bisa jatuh lagi. Nggak mungkin. Karena masih dalam daging. Selama masih dalam daging dalam bumi ini pasti jatuh. Kenapa? Karena masih punya mata, punya daging. Kita tahu baik, kita galakkan aja, kita bisa berdosa. Kalau di dalam syarat-syarat moral pemilik jemaat itu Pak. Kenapa? Syarat-syarat moral pemilik jemaat itu Pak dalam Alkitab 2 Timotius. Itu kan diharuskan jangan sampai sebut batusan kan. Lain? Bagaimana? Ya, tapi apakah itu berarti nggak jatuh?
Nah, itu kan kriteria dewasa secara rohani, bukan nggak jatuh dalam dosa. Nggak ada memenuhi syarat jadi diaken kalau orang yang nggak pernah jatuh. Orang yang jadi diaken itu syaratnya bukan orang yang pernah jatuh, tapi suami yang baik, suami setia. Nah, bukan orang yang tidak pernah jatuh. Kalau kriterianya nggak orang yang pernah jatuh, nggak mungkin. Nggak ada yang memenuhi syarat. Yang penting jangan jatuh terus ya. Naik, yang penting naik, yang penting naik. Apalagi menjatuhkan diri. Ya. Nah, lalu saudara-saudara, nah, orang yang sudah menjadi jemaat Allah, orang kudus, ini saudara perhatikan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi orang yang sudah jadi jemaat Allah, orang kudus, adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia dan damai sejahtera. Sudah ngerti artinya damai sejahtera? Artinya damai sejahtera, tadinya kita musuh Allah. Karena lawan kata damai sejahtera adalah musuh Allah. Tapi Yesus datang dalam dunia ini, kita bukan lagi jadi musuh Allah, kita jadi orang kudus, saudara-saudara. Kita jadi anak Allah, sehingga kita bukannya musuh Allah, tapi kita sahabatnya Allah. Inilah artinya kata damai sejahtera. Makanya kalau saudara sungguh-sungguh orang kudus, orang yang sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pasti saudara hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera ini bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada kesulitan. Itu sangat besar. Tetapi karena kehadiran Allah menyertai kamu, situasi sulit pun kita bisa damai. Ini yang dimaksud. Jadi damai sejahtera karena apa? Karena kita memahami akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi saudara akan jadi orang Kristen yang mudah kecewa kalau saudara berpengalaman bahwa ikut Yesus tidak ada masalah, ikut Yesus tidak pernah sakit, ikut Yesus tidak pernah punya persoalan, ikut Yesus semua berjalan lancar. Itu ajaran yang tidak alkitabiah. Halo. Apakah berarti kita senang punya masalah, kita senang sakit? Bukan. Tapi itu realita kehidupan yang kita tidak bisa tolak. Itu realita kehidupan yang kita harus jujur bahwa hidup dalam dunia ini siapapun saudara punya masalah. Tapi yang membuat saudara dan saya berbeda, kenapa? Kita ada jaminan karena kita orang kudus, kasih karunia Allah membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya apa? Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah banyak masalah, di tengah-tengah banyak orang yang menyakiti kita, kita bisa damai sejahtera karena kehadiran Allah dan hidup. Inilah artinya damai sejahtera. Itulah yang Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Coba baca Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa damai sejahtera di sini? Apa damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus? Apa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus? Apa damai sejahtera yang diberikan yang ditinggalkan itu yang tidak sama dengan dunia? Roh Kudus. Roh Kudus. Mantap. Kalau sudah nggak belajar PBS nggak bisa tahu ini Roh Kudus. Iya, betul Pak. Kenapa bisa membaca ini Roh Kudus? Dari mana Roh Kudus? Konteksnya. Ini janji kedatangan Roh Kudus. Jadi damai sejahtera yang saudara alami, yang ditinggalkan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, bumi boleh gonjang-ganjing, situasi boleh sulit, kita tetap ada dalam damai sejahtera karena kehadiran Roh Kudus. Tapi kalau orang dunia, damainya bergantung uangnya. Kalau uangnya banyak, damai. Tokonya laris, damai. Tapi ketika nggak punya uang, Apa namanya? Nggak sejahtera. nggak bisa nggak sejahtera. Kenapa? Karena bergantung situasi. Itulah yang dikatakan damai yang kita miliki nggak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena damai kita nggak bergantung situasi dan kondisi. Itu juga yang Paulus ungkapkan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Bayangkan. Artinya secara manusia, secara kondisi nggak mungkin saya bisa damai. Kalau lihat situasi nggak mungkin bisa damai.
Kalau lihat keuangan nggak mungkin bisa damai. Lihat orang-orang di sekitar kita nggak bisa damai. Tapi karena ada Roh Allah dalam diri kita. Nah, jadi damai kita bukan karena situasi, tapi damai kita karena kehadiran Allah, kehadiran Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Allah. Jadi itu bukan hanya ungkapan yang diingatkan terus dalam doa berkat. Ini kan seperti doa berkat. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu bukan hanya di akhir kebaktian yang disebut, itu gaya hidup kita, Pak. Itu gaya hidup, kita kembali tadi, jemaat Allah. Gaya hidup orang-orang kudus, yaitu hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Lalu kata kasih karunia damai sejahtera, kita adalah orang yang selalu mengucap syukur. Waduh, ini dia. Aku senantiasa mengucap syukur kepada aku karena kamu. Kenapa? Karena mereka dimenangkan, mereka ditebus oleh Yesus atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu atas Kristus Yesus. Kita selalu mengucap syukur karena perkara apa? Biasanya dunia lebih banyak kita mengucap syukur hanya yang materi, kan? Jarang kita mengucap syukur, Tuhan aku bersyukur karena Tuhan dipercayakan untuk melayani. Aku bersyukur Tuhan karena imanku semakin bertumbuh. Aku mengucap syukur Tuhan karena banyak hal-hal dalam hidupku yang tak berkenan semakin berkenan kepada aku. Saya jarang berdoa mengucap syukur karena hal yang lain. Lebih banyak Tuhan aku bersyukur karena gajiku naik. Tuhan aku bersyukur ada mobil yang baru. Tuhan aku bersyukur karena ada rumah yang mewah. Apa itu semua salah? Tidak salah. Tapi ucapan syukur sebatas itu biasa. Semua orang bisa melakukan. Nggak salah. Nggak salah sudah ucapan syukur masuk rumah baru, nggak salah. Tapi orang percaya ucap syukur lebih dari itu. Saudara bisa dengar firman Tuhan harus mengucap syukur. Karena ada saatnya kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Jadi bisa MBS ke sini sampai lantai 4 tenang-tenang saudara. Makanya saya nggak bisa langsung saudara. Saya kalau lantai 4 pakai hikmat. Karena kalau terbiasa setiap hari itu nggak ada masalah langsung. Ini kan setiap Jumat aja. Jadi kalau langsung bahaya, saya ambil aja bisa bahaya, bisa. Jadi biasanya saya lantai 1 ngobrol, ya kan? Naik lagi, mampir ke Ibu Susan dulu lihat, ya. Naik lagi ke Pak Suheri, baru naik. Jadi sampai sini nggak ungkapkan, ya malah mantap, ya. Jadi ucap syukur. Jadi belajar kita mengucap syukur dengan perkara-perkara yang dunia tidak lihat. Tuhan, aku mengucap syukur karena pagi ini aku dapat firman Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, akhirnya aku pemarah, sekarang aku bisa diubahkan jadi peramah. Itu kan bisa diberi dengan Tuhan. Aku mengucap syukur istriku, ya tuh itu kamu cerewet sekarang tuh tersenyum terus. Tambah cerewet. Nah itu perkara-perkara rohani karena diubahkan, ya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Karena hal-hal apa Paulus berterima kasih dalam hubungannya dengan orang Korintus? Ayat 4-6. Yang pertama, karena berkat-berkat yang diterima, kasih karunia tadi yang saya sudah bahas, telah diberi ketika diselamatkan. Jadi bukan kita berusaha untuk mendapatkan kasih karunia, tapi inisiatif Allah sudah memberikan kita kasih karunia. Lalu yang kedua, dipercaya dengan karunia-karunia, nanti ayat 5 dan ayat 7, yaitu karunia perkataan, sanggup memberitakan kebenaran, pengetahuan, sanggup mengerti kebenaran. Jadi saudara-saudara, jemaat di Korintus adalah jemaat yang lengkap dengan karunia. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang pintar-pintar. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia roh. Karena apa? Karena jemaat ini juga jemaat yang memang dekat dengan Yunani, Athena. Jangan lupa bahwa gereja di Korintus adalah gereja yang kaya, saudara-saudara. Karena di Korintus pusat perdagangan, ibu kota provinsi Akaya, ini Korintus. Jangan lupa.
Ada perkembangan luar biasa. Makanya Paulus masuk Korintus gentar. Kenapa? Ada dosa yang sangat menyorok di Korintus, yaitu perzinahan. Nah, makanya nanti kita akan lihat bagaimana di Korintus itu banyak persoalan-persoalan. Nah, di sini saudara-saudara, ayat 5 sampai 7, bahwa jemaat ini jemaat yang kaya dengan karunia. Pertama apa? Karunia perkataan. Nah, coba kita lihat ayat 5 dan 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya. Saudara jangan berhenti di situ, langsung lihat dalam Yesus kita kaya dalam segala hal. Titik. Itu bukan titik 2. Ngerti? Berarti menjelaskan segala halnya itu apa? Segala halnya dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Kaya. Jadi kaya di sini, kaya dalam segala hal bukan bicara kaya semuanya, tetapi Paulus secara khusus kelebihan jemaat di Korintus adalah kaya dalam hal perkataan dan segala macam pengetahuan. Berarti di Korintus ada orang-orang yang pintar khotbah, menyampaikan kebenaran. Di Korintus banyak karunia-karunia di mana orang-orang punya pengetahuan untuk menyampaikan kebenaran. Luar biasa. Makanya jemaat di sini nanti banyak hidupnya. Kenapa banyak hidupnya? Biasa kalau banyak orang pintar, banyak orang punya kemampuan, hidup. Nanti setelah kita belajar bagaimana mereka ribut. Ya, karena itu memang lebih enak kalau kita punya jemaat yang on. Yang nurut. Biasanya orang kalau agak tulus, nurut. Tapi kalau orang pintar, biasanya banyak kemauannya, banyak kritiknya dan sebagainya. Inilah jemaat segala macam perkataan itu artinya bukan tutur katanya. Bukan. Ini karunia. Jangan lupa, ini karunia. Sebelum kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, kalau Pak baca dari atas tadi karunia. Ya, itu bukan tutur katanya. Justru tutur kata jemaat di situ ini jemaat yang tidak benar, Pak. Jemaat Korintus jemaat yang masalah. Nanti kita lihat jemaat yang sebenarnya secara rohani tidak bertumbuh pada waktu itu. Yang nanti akan kita bahas, ya. Lanjut kita balik. Jadi perkataan di situ, ya, adalah sanggup memberitakan kebenaran, bukan tutur katanya. Tapi mereka punya karunia, sanggup memberitakan kebenaran. Kalau tutur kata itu bukan karunia, tapi karakter buah Roh Kudus. Ya, lalu pengetahuan, sanggup mengerti kebenaran. Nah ini dia. Jadi ini orang-orang berhikmat, orang-orang pintar. Makanya nanti dalam bagian berikutnya Paulus katakan kepada jemaat Korintus apa? Allah justru meningkatkan bukan kepada orang-orang yang berhikmat, tetapi Allah meningkatkan kepada orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena kalau dia berhikmat, dia akan berusaha mengerti kebenaran berdasarkan pengetahuannya, sehingga dia tidak bisa mengerti kebenaran Allah. Tapi kalau orang merasa dia tidak memahami, orang-orang yang bodoh, dia akan berusaha untuk mengerti berdasarkan pengertian yang dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang bodoh, saudara-saudara, disingkapkan. Saudara jangan berpikir bahwa berarti orang pintar nggak perlu, karena orang pintar nggak akan disingkapkan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi orang Korintus itu adalah orang yang punya karunia perkataan, punya karunia pengetahuan, sehingga mereka saudara-saudara orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa menyampaikan kebenaran, sehingga saudara-saudara kalau mereka mengandalkan ini, justru nanti di bagian berikutnya mereka tidak mendapatkan. Tapi orang yang merasa bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, yang bergantung kepada Tuhan, justru disingkapkan. Jadi kalau saudara datang untuk membaca firman Tuhan, merasa datang dengan segala kepandaian saudara, justru saudara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara datang dengan hati yang kosong, merasa tidak ada apa-apanya, ingin tulus mengerti kebenaran, justru saudara akan mendapatkan banyak hal. Makanya mengerti firman Tuhan nggak bisa hanya pakai otak tadi. Bukan berarti otak nggak perlu, tapi nggak bisa mengandalkan otak. Nggak ada yang amin. Amin. Saya pakai otak semua. Amin. Lanjut. Nah, yang kedua, karena pengharapan akan berkat-berkat. Jadi Paulus bersyukur kenapa? Pengharapan akan berkat-berkat. Berkat apa? Ayat 7. Paulus bersyukur karena pengharapan mereka akan kedatangan Kristus. Jadi mereka mengharapkan kedatangan Kristus. Jadi Paulus bersyukur karena mereka punya pengharapan. Lalu yang kedua, Allah menemukan mereka menjadi kuat.
Kesudahan kedatangan Kristus adalah tingkat tertinggi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya nanti ada ungkapan tak bercacat. Ya. Ini menceritakan kepada kita bahwa pengharapan kita akan kedatangan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang tidak bercacat. Artinya kita tidak dipanggil ke dalam pengadilan untuk kita dihakimi, untuk kita mengalami penghukuman. Ya, bukan. Tetapi saudara-saudara, ini adalah ungkapan di mana pengharapan jemaat di Korintus akan saat di tengah-tengah dunia yang sekarang ini penuh tantangan, penuh persoalan yang membuat mereka hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Mereka berpengharapan bahwa suatu saat Yesus datang, mereka menjadi pribadi yang tidak bercacat. Mereka punya keyakinan bahwa mereka sudah diselamatkan karena kasih karunia. Dan kalau saudara lihat, nanti kita bahas setelah ini, sebenarnya jemaat Korintus pada waktu Paulus menulis surat adalah jemaat yang gagal, adalah jemaat yang hidupnya nggak benar. Tetapi Paulus tidak melihat keadaan pada waktu dia melayani, tapi dia melihat bahwa satu saat nanti jemaat ini akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Kalau saudara melayani, coba lanjut ya. Jadi ini dia, Paulus tidak bersyukur karena keadaan sekarang. Perhatikan, Paulus tidak disinggung ya. Perhatikanlah, Paulus tidak menyinggung keadaan mereka sekarang. Ia bersyukur karena latar belakang mereka, latar belakang jemaat di Korintus dan masa depan. Berarti mungkin ini dia, mereka gagal dalam keadaan sekarang. Jadi Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Korintus. Itu mengucap syukur bukan karena keadaan yang sekarang jemaat Korintus, tapi mengucap syukur karena latar belakang mereka yang tidak berarti, keadaan mereka yang penuh dosa, tapi dia bukan jadi orang kudus, dan keadaan mereka yang akan datang. Mereka berpengharapan. Dan ini harusnya menjadi satu motivasi yang mendorong kita untuk kita selalu mengucap syukur atas pelayanan kita, bukan karena melihat yang sekarang. Kalau kita melihat yang sekarang, sering sekali sekarang ini mengecewakan. Iya. Betul kan? Iya. Saya mungkin sudah berhenti pelayanan kalau saya melayani lihat yang sekarang. Tapi karena lihat pengharapan yang akan datang, kita bertahan. Saudara-saudara, saya pernah ceritakan di sini dulu, tapi dalam ini yang berbeda. Dulu saya nakal, tapi nakal anak kecil, nakal yang iseng, nakal yang ya sekolah minggu. Karena saya orang Kristen dari keturunan. Dari kakeknya, saya punya kakek engkong, saya punya engkong dari sananya udah Kristen. Jadi saya Kristen, rajin ke gereja. Saudara-saudara, saya pernah membuat guru sekolah minggu saya nangis, bukan 1-2 kali. Dan saya gak pernah absen ke gereja. Selalu saya pergi ke gereja. Kenapa? Karena dapat duit. Ya, nanti uangnya saya tukarkan di depan gereja, ada warung, lalu saya beli rokok. Kelas 3 SD saya sudah merokok. Judul rokoknya, merek rokoknya, nggak tahu sekarang ada bukan, Hope. Dulu saya bacanya Hope, itu yang putih mentol, kalau diisep segar susah. Nah, selalu kalau mau ke gereja saya beli rokok dulu. Kelas 3 SD udah korupsi, saudara-saudara. Uang persembahannya saya potong, lalu saya rokok. Jadi gak pernah absen ke gereja. Sudah tahu ke gereja terjadi apa? Waduh, sampai guru sekolah minggu itu nangis, saudara. Satu peristiwa pernah nangis, kenapa? Dia kan marah, saya gak hafal aja. Lalu saya diam-diam. Lalu dia lewat depan saya, saudara-saudara. Saya angkat roknya, hijau. Wah, itu marah besar, tapi dia gak bisa marah. Saya tawa-tawa, itu hijau, saya kata hijau. Kalau ingat diri saudara-saudara, ya? Nakal saudara-saudara. Ya? Dengan dulu ini kasih karunia luar biasa. Lalu bukan
Saya khotbah di gereja di Jakarta. Saya khotbah di gereja, lalu saya lihat ada ibu-ibu nangis. Saya khotbah, dia nangis. Terus saya khotbah, wah, lihat ibu itu senang, dia lihatin dia nangis sampai, waduh, nangisnya luar biasa. Saya semakin semangat kalau lihat seperti itu. Saya khotbah, saya sampai tambah semangat lagi. Saya tekankan lagi, waduh, dia lihat, saya lihat, waduh, dia hati yang itu kelihatan penuh kasih, kelihatan nangis benar. Saya penasaran selesai khotbah. Karena saya waktu khotbah kesaksian juga, kesaksian bagaimana saya nakal termasuk itu ya. Kan saya nggak kenal ibu ini, karena ibu ini umurnya udah sekitar 60-an lebih. Sekali minggu. Lalu ketemu saudara, lalu waktu salaman, saya penasaran, saya bilang, ibu, saya diberkati sekali. Lihat ibu dengan firman apa, ibu sampai nangis dan lain sebagainya. Lalu dia cerita, kenapa saya nangis? Saya bahagia sekali hari ini, karena apa yang saya lakukan dulu, yang saya pikir sia-sia ternyata nggak sia-sia. Saya tambah bingung. Kamu Rantosari siaran gitu. Betul tak siaran? Iya, tadi kan ada namanya. Iya. Tadi saya nggak ngerti kamu itu siapa, tapi kesaksianmu itu tadi saya semakin jelas. Saya nggak jelas lagi, karena saya udah lupa, udah lama, udah 30 tahun lebih nggak ketemu lagi. Udah nggak ketemu. Lalu dia bilang, saya adalah guru sekolah bisa. Gus Ibu mana? Iya, yang kamu itu loh, waktu angkat roh, Ibu Ijal. Sedikit malu, tapi saya juga senang sekali, saudara. Saya spontan, saya peluk ibu itu. Dia tambah nangis, dia bilang, aduh, aku bahagia, aku bangga, sekolah minggu tadi khotbah, mantap. Sampai, iya, luar biasa, saya bahagia. Kenapa? Ada peranan dia sedikit banyak, saudara-saudara, walaupun saya nakal. Jadi kalau kita pelayanan, jangan lihat sekarang. Sering sekali kalau kita lihat sekarang, waduh, kok dilayani nggak berubah-ubah gitu, terus saudara nggak tahu kan ya Tuhan. Kalau Paulus dia jemaat Korintus sudah lama ditinggal, karena waduh jemaat yang ribut, nanti kita belajar setelah ini masalah-masalah. Nah, kenapa Paulus punya keyakinan itu? Karena dasarnya kesetiaan Allah. Coba kita lihat ayatnya. Itu di bagian 2 ya. Ayat yang ke-8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu. Ini pengharapannya. Jadi saudara, pelayanan harus pengharapan sampai kepada kesudahan. Walaupun sekarang jemaat itu nggak benar dan lain sebagainya, tapi karena terlalu mahal kasih karunia Tuhan, darah Yesus yang tercurah di kayu salib menebus dosanya terlalu mahal, sehingga Paulus punya keyakinan bahwa satu saat pasti orang itu semakin hari semakin diubahkan. Makanya dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan meneguhkan. Paulus punya keyakinan bahwa jemaat di Korintus akan diteguhkan sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi tak bercacat di situ bukan tidak berdosa, tapi dia tidak dibawa kepada pengadilan yang membuat dia masuk kepada penghukuman. Itu artinya. Tetapi karena dia adalah orang yang percaya, orang yang sudah jadi orang kudus karena kasih karunia, nanti saatnya mereka akan masuk dalam kesenangan. Kenapa? Ini dia dasarnya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini saudara garis bawahi. Saudara melayani bukan berdasarkan banyak hal yang bisa membuat kita kecewa, karena banyak orang yang tidak setia. Tapi Allah yang memanggil kita, Allah yang mempercayakan, Dia setia. Amin. Jadi kesetiaan Tuhan inilah yang membuat Paulus bersyukur, yang membuat dia bisa bertahan, yang membuat dia berpengharapan, karena dia melayani Allah yang setia. Banyak orang tidak setia, banyak orang sudah menyakiti hati saudara. Jangan lupa Allah yang kita layani adalah setia. Artinya apa? Dia bertanggung jawab. Artinya apa? Setia. Nggak mungkin saudara tambah hancur. Artinya apa setia? Saudara akan semakin hari semakin terus naik, semakin hari semakin indah, semakin hari semakin berkati. Itu artinya setia. Pak, kalau punya istri setia, aman ya? Oh, amin. Setia.
Mungkin aman, Pak. Kalau punya istri kita yakin sekali setia, kita mau kemana segala macam, orang mau ngomong apa saja tentang istri kita, oh istrimu ngomong si A makan sama si B, makan sama si C, kita nggak akan terganggu. Aku tahu istriku setia. Betul kan? Istri-istri kalau punya suami setia mana? Aman, sejahtera. Yang jawab satu berarti, yang lain jawab ini nggak setia. Istri-istri kalau punya suami setia mana? Setia. Sekarang mau pilih, mau istri yang atau suami, mungkin yang belum nikah aja sana. San, kamu punya suami, mau yang setia atau yang tidak setia, tapi kaya, pintar, semuanya ada, nggak setia. Pinter, Pak. Mau setia kayak raya dia, Pak. Nggak mau semuanya. Maunya gimana? Kaya juga, Setia juga. cakep juga, setia. Saudara-saudara, kalau kita ketemu orang yang setia, saudara punya bos, saudara kerja di tempat bos, saudara yakin dia orang yang setia, aman. Jadi kita bekerja juga enggak itu mah karena saya tahu bos saya setia. Sehingga kita korbankan apapun kita mau karena saya tahu bos saya setia. Nah mungkin dia membiarkan saya sampai kekurangan. Sekarang yang setia bukan bos saudara, bukan manusia. Firman Tuhan berkata, Allah yang mengambil kamu, saudara dan saya orang-orang kudus, kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini mahal Anda. Tuhan kita adalah setia. Jadi kalau dia sudah memanggil kita jadi orang percaya, sudah dikuduskan, tidak mungkin kita terhilang, tidak mungkin kita jadi hancur. Dasarnya Allah setia. Orang waktu saya berdosa, dia mati menembus dosa saya. Sekarang saya sudah jadi orang kudus. Masa akan saya dibuang? Enggak mungkin. Masalahnya saudara sudah jadi orang kudus apa belum? Sudah. Makanya pastikan saudara punya keyakinan bahwa kita sudah jadi orang kudus karena iman kepada Yesus. Yesus sudah menembus dosa kita. Dan kalau saya sudah jadi orang kudus melalui satu harga yang mahal, kasih karunia yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu Allah sendiri datang ke dunia menjadi manusia, mati untuk kita orang berdosa, sehingga saya dikuduskan. Dan sekarang saya sudah jadi anaknya, dan dia berkata yang memanggil adalah setia. Aman gak hidup kita? Amin. Amin. Aman. Jadi melayani, jangan lihat situasi kondisi, jangan lihat keadaan kita, keterbatasan kita. Kita mudah mengeluh, kita mudah susah, tapi lihat kepada Allah yang memanggil, selalu setia. Amin. Sehingga apapun yang terjadi kita tersenyum, kita bersyukur, kita melayani Tuhan karena aku tahu Allahku yang memanggil aku, menyelamatkan aku setia. Kalau waktu aku berdosa dia maaf untuk aku, sekarang aku sudah jadi anaknya, pasti akan berbuat baik lagi untuk kita. Amin. Benar dong? Cuma pertanyaannya sudah jadi anaknya belum? Sudah. Karena nggak semua orang Kristen anak Tuhan, nggak semua orang Kristen orang kudus. Itu yang sudah harus paham. Jadi banyak orang-orang Kristen yang nggak orang kudus. Jadi banyak orang Kristen masuk neraka. Tapi kalau orang kudus nggak masuk neraka. Karena banyak orang Kristen bukan orang kudus. Jadi pastikan saudara bukan hanya sekedar orang Kristen, tapi orang kudus yang sudah dikuduskan. Kalau kita sudah dikuduskan, dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Ini kan iman kita. Kita akan dikuduskan karena beriman pada Yesus, kita dapat kasih karunia. Ini saudara harus yakin supaya jadi orang Kristen yang kuat. Jadi jangan diintimidasi berdasarkan situasi segala macam. Kayaknya aku bukan orang kudus, kayaknya sungkan gitu ini saudara mengakui diri kudus. Itu berarti iman saudara belum mantap, saudara belum diselamatkan, belum kudus. Jadi kita harus punya keyakinan berdasarkan karya Yesus yang mati, yang bangkit, bahwa semua dosa saya sudah ditebus melalui kematian yang begitu mahal, yang begitu tragis, sampai Sang Pencipta harus datang dalam dunia ini karena tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Dia turun tangan sampai dia mati di kayu salib. Ketika dia mati, dosa mati bersama-sama kematiannya. Semua dosa saya tebus, dosa dulu, dosa sekarang akan datang, selesai. Tidak ada sesuatu yang belum diselesaikan. Semua tuntutan hukum Taurat
saya jadi orang kudus. Amin. Amin. Nah, kalau ini sudah terjadi pada saya, tadi saudara baca ayat di atas, inilah yang kita disebut kita dapat kasih karunia, kita damai sejahtera. Apa yang kita khawatirkan hidup sekarang ini? Karena dia yang memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya, jadi orang-orang kudus adalah setia. Apa yang saudara susahkan? Masa khawatir tentang tempe penyen, tentang bawang goreng? Masa saudara khawatir tentang keluarga, khawatir tentang pelayanan, khawatir tentang usaha saudara? Inilah saudara-saudara yang dalam bagian lain berkata, kalau kita punya iman, iman mengalahkan dunia. Makanya kalau Yesus ada dalam hati kita, dunia ada dalam genggaman kita. Catat baik-baik ungkapan saya. Kalau Yesus ada dalam hatimu, itulah kasih karunia dan sejahtera yang membuat kita orang kudus. Jaminannya Yesus yang mati ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, dunia ada dalam genggaman kita. Amin. Artinya apa? Kita tidak didikte oleh dunia ini, tapi kita yang membawa pengaruh pada dunia ini. Amin. Kenapa banyak orang muda khawatir? Karena hidupnya berdasarkan dunia, karena hidupnya berdasarkan situasi, kemampuan, jadi khawatir terus, ngeluh terus, mengapa begini, mengapa begitu. Tapi kalau saudara memahami Allah yang memanggil kita setia, wow, Allah saya setia. Jadi kalau saya masuk ke lembah kekelaman juga nggak ada masalah. Makanya Daud berkata apa? Sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut lagi. Amin. Saudara tahu lembah kekelaman, shadow of death, bayang-bayang maut. Satu hal yang sangat menyakitkan. Itu juga termasuk di dalamnya kejahatan, karena kata yang dipakai itu dalam bahasa Ibrani ra. Apa? Ra, R-A. Bahasa Ibrani itu ra. Ra itu artinya kejahatan. Jadi sekalipun kita masuk dalam kejahatan, dalam lembah mana, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan beserta. Artinya ada orang merencanakan kejahatan bagi kita, itu pun kita nggak takut. Ya. Karena Allah kita setia. Iya, jadi kalau kita punya keyakinan begini, hidup enteng apa enggak? Enteng. Makanya mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Ya. Jadi kalau hidup begini, saudara-saudara, setiap hari Jumat itu saudara-saudara kepengen kapan jam 6:30? Selalu kepengen kapan? Bukan. Iya. Tapi kalau saudara datang dengan dorongan, hanya ingin pengetahuan, dorongan, hanya harus sungkan dan lain sebagainya, waduh beban Jumat lagi, waduh Jumat lagi. Tapi kalau saudara memahami bagaimana rencana Allah yang indah akan dinyatakan, waduh saudara akan tunggu-tunggu kapan Jumat nanti. Bisa tambah Sabtu, Pak. Bisa tambah Sabtu. Bisa tambah Senin, Kamis. Iya, dia ini lagi kerancingan ya. Umumnya di Kenjeran, Senin dia datang saudara ke suku Manunggal. Padahal suku Manunggal itu banyak pertanyaan apa. Kalau di sini kan mulainya jam 6:30. Ya kan nyanyi prakteknya jadi nanti mulai jam 7. Ya kan? Di sana mulai jam 7. Nyanyi lagi setengah 8. Jadi pulang ke sana sampai kan paling cepat 10:30. Kalau orang nanya, sudah nggak mau berhenti, masih mau nanya, saya berhenti. Saya bilang sudah. Ini pulang dari sana jam 11. Ya. Tidak tahu kenapa. Tetapi kalau bukan ini dorongannya, kita capek, kita melayani capek, kita Tuhan capek. Tapi kalau dorongannya karena Dia sudah memberikan kepada kita yang begitu berharga sampai menguduskan kita, jadi orang-orang kudus, kita dapat kasih karunia, damai sejahtera, lalu dijamin bahwa yang semua diungkapkan itu yang memanggil kita kepada persekutuan dengan Yesus Kristus yang sudah berkorban kepada kita, yaitu Tuhan kita adalah setia. Amin. Amin. Orang boleh mengecewakan kita, tapi kita nggak pernah mengecewakan. Kita nggak pernah dikecewakan. Betul kan? Karena kita memandang Allah yang setia. Kalau ini yang menjadi dasar kita akan menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Ya, ayat-ayat di atas. Lanjut. Ya. Sekarang kita masuk persoalan pertama di Korintus. Nanti banyak persoalan-persoalan yang lain. Inilah hari Korintus sekarang. Makanya pendahuluannya diungkapkan dalam pendahuluan supaya
jelas bahwa saudara-saudara kalau lihat keadaan jemaat di Korintus pada waktu Paulus ada di sana, nggak bisa dia bersyukur. Tetapi karena pengharapan, karena karya Yesus, lihat latar belakang bagaimana mereka dulu dan bagaimana mereka terima kasih karunia dan bagaimana pengharapan yang akan datang, itu yang membuat Paulus bisa bersyukur dan terus dia habis-habisan all out for Jesus. Kenapa? Karena tadi Allahnya setia. Nah, saudara, ayat 10 sampai 17 ini ada persoalan di mana jemaat di Korintus, jemaat yang suka polarisasi, golongan-golongan, perpecahan. Paling tidak ada 4 golongan di Korintus. Ada yang mengaku golongan Apolos, ada yang mengaku golongan Kefas, ada yang mengaku golongan Paulus, ada yang mengaku golongan Kristus yang kelihatan lebih rohani. Semuanya tanda mereka kanak-kanak. Kita lihat ayat 10 sampai 17 kita bacakan. Nanti kita masuk ke sini. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib karena kamu? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara perhatikan, saudara tidak akan memahami ungkapan Paulus di sini kalau saudara tidak memahami yang tadi. Kenapa Paulus berkata tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan? Karena orang-orang di Korintus adalah orang-orang yang selalu berbicara dengan hikmat perkataan. Jadi Paulus beritahu bahwa dia sebenarnya orang yang pintar ngomong, dia orang yang punya hikmat perkataan, tapi dalam memberitakan Injil dia tidak bergantung kepada itu. Nah ini ya, kalau saudara tahu yang tadi. Nah, saudara lihat, kita kembali ke kita. Nah, dengan ayat 10, Paulus mulai bagian pokok pertama. Ini isi di mana ada perpecahan di sana. Ia membahas masalah yang muncul karena sikap suka bertengkar yang menyebabkan polarisasi, perpecahan, golongan-golongan kepada orang-orang yang terkemuka. Justru pimpinan-pimpinan, orang-orang yang terkemuka ada perpecahan. Dan biasa memang perpecahan itu dari atas. Kalau atas pecah bawah, susah. Otomatis ini dia. Paulus membahas masalah ini. Pasal 1 sampai pasal 4 yang mulai dengan penjelasan situasi secara umum. Yaitu situasi di mana saudara lihat perpecahan dengan 4 golongan. Kemudian ada 2 penjelasan pokok yang bertentangan, artinya yang saling berlawanan. Pengertian yang keliru mengenai sifat Injil. Ini dasar pertama, nanti ayat 18 sampai pasal 3 dan 4. Kenapa ada perpecahan? Nah, tadi diungkapkan dulu yang kita baca secara umum. Ada perpecahan, itu satu kenyataan. Dan itu Paulus tidak menghakimi, nanti kita bahas. Tapi itu satu kenyataan, laporan dari siapa namanya? Chloe. Ya. Nah, lalu kenapa terjadi perpecahan? Pertama, sebenarnya dasarnya ini pengertian yang keliru mengenai sifat Injil. Mereka tidak memahami apa itu Injil. Jadi kalau orang tidak memahami kebenaran apa itu Injil, pasti mudah ada perpecahan. Pasti motivasinya juga akan baik. Yang kedua, pengertian yang keliru tentang pelayanan rohani. Nanti pasal 3 ayat 5 sampai pasal 4 ayat 21. Jadi perpecahan di Korintus terjadi karena 2 hal. Satu, pengertian yang keliru mengenai sifat Injil. Jadi mereka tidak memahami Injil dengan benar. Di mana Injil dipahami tidak benar, di situ ada perpecahan. Kedua,
pengertian yang keliru tentang pelayanan rohani. Mereka punya konsep pelayanan yang tidak benar. Kalau orang punya konsep pelayanan tidak benar, pasti pecah. Makanya nanti Paulus lanjut. Nah, nasihat ayat 10, kata supaya kamu mengatakan hal yang sama, ya. Kesaksian mereka harus sama sehati sepikir, itu artinya. Bukan kata-kata saja, tapi hati dan pikiran harus sepakat. Itu nasihat Paulus yang pertama. Lalu jangan ada perpecahan. Ia belum katakan bahwa ada, tapi Paulus mengungkapkan jangan ada. Artinya apa? Paulus tidak mau menghakimi. Nanti kalau dia punya data, laporan dari Chloe, baru dia kasih tahu. Kenyataannya ada perpecahan di antara kamu. Nah, sebelumnya nasihatnya jangan ada perpecahan, ya. Jadi ia belum mengatakan bahwa ada perpecahan, tetapi memperingatkan mereka menjadi satu hati, satu pikiran. Itu caranya supaya tidak terjadi perpecahan. Tapi kenyataannya, lanjut. TR itu terjemahan lama, ya, dalam terjemahan lama. Nah, kenyataannya adalah laporan dari Chloe. Siapa Chloe ini? Inilah nanti contoh salah satunya saudara menafsirkan Alkitab. Ada hal-hal yang tidak perlu kita tafsirkan, jangan terlalu ditafsirkan, sehingga hal yang esensi jadi hilang. Tadi Pak Hartono sudah kasih contoh, bagus contohnya. Ketika Yesus dengan perempuan berzina itu, lalu dia jongkok, betul nggak? Nulis-nulis di tanah. Lalu Pak Hartono nanya kepada orang yang mendengar, kenapa Yesus jongkok? Kenapa Yesus jongkok? Tahu? Lalu orang-orang juga nggak tahu, karena Pak Hartono juga nggak tahu. Nah, kenapa nggak tahu? Karena iya, kita nggak perlu jelaskan apa yang Alkitabnya jelaskan. Jangan saudara ibu kenapa jongkok? Apakah nggak bisa berdiri nulis? Bisa, terus sambil berdiri saudara. Kenapa harus jongkok? Nah, artinya apa? Sama kesini. Siapa Chloe? Ini bukan tekanannya. Saudara jangan ribut sampai menafsirkan Chloe si B sampai kita sehingga kita juga jadi tegang sendiri. Wah, bukan Chloe adalah seperti ini, nggak bisa. Ah, di sini Chloe nggak ada data dalam Alkitab siapa dia. Tetapi Paulus ungkapkan, bisa jadi ingin membuat sebuah argumen bahwa dia bukan hanya memberi satu praduga, tapi ini suatu laporan bahwa ada kenyataan di Korintus perpecahan berdasarkan laporan Chloe. Siapa Chloe ini? Bisa jadi Paulus rahasiakan dengan nama yang disamarkan, misalnya inisial dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang membuat orang menyalahkan. Ini hikmah. Jadi saudara, nggak selalu hal-hal tertentu kita ceritakan dengan terang-terangan secara vulgar. Saudara harus punya hikmah. Saya lagi konseling dengan seorang ibu-ibu yang suaminya begitu dekat dengan saya. Saya suka dikepret sama suami. Kalau dikepret begini, dikepret pakai ceng. Ya. Dan suaminya itu selalu cerita tentang saya kepada istrinya. Bagaimana dia diberkati. Pokoknya itu nggak bisa tidur. Pokoknya lihat, pokoknya Pak menjelaskan. Itu saya sampai bingung. Itu dia yang ngomong dan menuntut satu, nggak pakai teks segala macam. Dia ngomong, waduh, saya diberkati sekali. Selalu cerita tentang bagaimana dia diberkati pada istrinya. Lalu istrinya telepon saya, ingin sharing dengan saya. Sudah tahu persoalannya? Dia hidup menderita dengan suami. Saya pakai hikmah karena ini perempuan. Terus saya punya istri juga bisa hamba Tuhan. Lalu saya bilang, Bu, gak usah sharingnya di luar. Kan dia sharing, Pak, di mana, di tempat mana? Nah, saudara, nggak bisa kita secara
Nggak salah saya nggak punya tujuan apa-apa, nggak salah misalnya mau sharing di lobinya hotel, di makan, tapi ini nggak berhikmat. Nggak berhikmatnya apa? Nanti kalau suaminya dia ketemu, kalau kita betul-betul mau sharing kan juga bahaya. Waduh, dia kecewanya sama saya. Orang kalau terlalu ngefans, lalu lihat mengecewakan, itu bencinya lebih daripada ngefans. Itu maksudnya. Jadi harus ada. Saya bilang, ibu datang aja ke rumah saya. Saya tidak akan ceritakan apa-apa kepada suami. Ibu sharing dengan istri saya. Dia sharing dengan istri saya, saudara-saudara. Dan itu pun saya nggak mau terlalu tahu, mau banyak tahu apa yang disaringkan korek-korek dengan istri saya. Kenapa? Karena nggak perlu kita tahu sesuatu, saudara-saudara, secara vulgar. Dan istri saya pun saya tidak tanya persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya. Saya hanya nanya apa hal-hal dari sharing kamu itu yang bisa dipakai untuk saya punya sesuatu, untuk saya bisa dipakai Tuhan lebih efektif supaya suaminya berubah. Itu saja. Nah, baru kita ngomong, oh begini, begini. Nah, saudara, kalau nggak berhikmat, lalu kita datang kepada suaminya, lalu kita ngomong, istri bapak itu sudah datang ke rumah saya, cerita tentang bapak itu kan kacau. Jadi ada hal-hal berarti kalau bapak nggak ceritakan nggak jujur, bukan nggak jujur, saudara-saudara. Ini hal yang memang etika dalam konseling, ada rahasia. Banyak saya konseling dengan orang, istri saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa nggak perlu istri saya tahu. Kecuali kalau istri saya tahu menjadi bagus, saya kasih tahu. Ya. Kalau nggak perlu. Kode etik. Ini kode etik seorang konselor. Konselor itu mulutnya nggak boleh bocor, nggak boleh ngomongin orang, enggak. Saudara, waduh, luar biasa. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu nggak benar karena memang nyatanya nggak benar, itu gampang, saudara. Tapi kita tahu orang ini baiknya setengah mati, lembutnya luar biasa, bermurah hati, tapi dengar di pihak lain sangat berlawanan. Berarti casingnya. Bagaimana menyelesaikan ini? Nah, ini modal Paulus untuk menyelesaikan persoalan di Korintus, untuk kasih tahu ada perpecahan di antara kamu. Ada yang berkata golongan ini, golongan ini, golongan ini. Dia nggak jelaskan siapa ketua itu. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, makanya sudah cari ketua itu siapa? Nah, sehingga sangat pas penafsirannya bahwa ini adalah hikmat yang Paulus miliki untuk menyelesaikan masalah. Kita nggak perlu tahu dari siapa masalah itu, dari siapa. Ini yang menjadi tekanannya. Tapi tekanannya yang Paulus ingin ungkapkan adalah ada perselisihan di sana. Tapi kenapa dia menyebutkan sebuah nama? Supaya tidak menghakimi. Ada fakta. Kalau saudara menyatakan kesalahan seseorang dan saudara tidak punya fakta, sudah menghakimi. Kita nggak boleh menyatakan kesalahan seseorang sebelum kita punya fakta. Katanya itu nggak boleh. Itu aja hukum dunia. Nah, jadi kalau orang sudah tahu si A ngomong begini, kalau saudara orang yang bijak, saudara bisa bertemu langsung, itu bagus. Nggak bisa saudara dengar cerita kejelekan orang, lalu tanpa fakta yang jelas, saudara tahu benar, lalu saudara ceritakan orang lain, bahaya. Saudara akan semakin terpuruk. Kenapa? Karena saudara tidak bermaksud untuk bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, supaya orang semakin baik, orang semakin bersatu, tapi justru saudara menaruh benih-benih perpecahan. Kalau kita tahu seseorang melakukan kesalahan, ya, kita udah tahu pun jelas-jelas kita ngerti dia punya kesalahan itu, mungkin di depan mata kita, itu pun saudara nggak boleh ceritakan ke orang lain. Kalau saudara orang ini, saudara panggil orang ini, saudara nasihati, itu bapak. Bukan saudara ceritakan, apalagi saudara belum tahu apa benar nggak orang yang seperti itu. Sudah saudara berani ceritakan, ini bahaya. Makanya Amsal katakan, kalau yang nggak benar diceritakan dari menara, itu langsung ceritanya cepat.
Benar banget. Iya. Tapi kebaikan malah lama. Nah, jadi saudara-saudara ini perlu kita belajar. Kalau saudara ketemu ada orang yang kita dengar kejelekannya, dan tanpa alasan orang datang kepada kita lalu menceritakan kejelekan orang itu, satu hal yang saudara harus tahu, orang itu tidak benar. Iya, pasti. Ngerti? Ya. Jadi kalau ada orang datang kepada saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, lalu menceritakan si A tentang kejelekannya, itu berarti dia nggak benar. Kenapa? Kalaupun itu benar, dia nggak ceritakan pada orang lain. Bisa ditanya. Dia cerita, dia langsung kepada orang. Inilah yang terjadi banyak. Kita belum tahu apa-apa, tapi kita sudah expose. Jelas? Kita sudah tahu pun kita harus berpikir, apakah kalau kita expose ini dia berubah? Kalau nggak, jangan. Tujuan kita adalah bagaimana supaya ada jalan keluar, supaya terjadi pemulihan. Itu yang kita kerjakan. Amin. Amin. Ya, ini yang terjadi di Korintus. Lanjut. Ya. Apa ada kemungkinan kalau orang Korintus tahu Chloe itu siapa? Bisa. Bisa ada kemungkinan, dan kalau itu ada kemungkinan tahu, pasti karena Paulus sudah mengerti bahwa itu tidak berdampak pada hal yang membuat Chloe Seperti ini. iya. Jadi gitu. Jadi saudara-saudara, ini yang namanya hikmah. Ya, bagaimana saudara bukannya tidak jujur untuk membentengi seseorang, kita rahasiakan demi supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan orang. Jadi kalau orang itu bertanya siapa yang ngomong, kita harus tahu. Kalau saya omongin siapa orang, kita bawa usah tahu. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Kalau dia memang orang yang benar-benar mau diselesaikan masalahnya, nggak perlu tahu siapa yang ngomong, benar apa enggak. Ya kan? Nggak perlu dikasih tahu. Kalau dia ngomong, aku mau tahu, berarti dia udah nggak benar. Aku mau siapa yang ngomong, berarti dia kan nggak mau diselesaikan masalahnya, dia mau menyelesaikan yang ngomongnya. Berarti orang ini nggak benar. Saudara, kalau orang menyelesaikan masalah kepada saudara, kasih tahu ada kejelekan saudara, saudara nggak perlu tahu siapa yang ngomong jelekan kebetulan. Nanti saudara jadi nggak bagus dengan orang itu. Kalau memang saudara benar, ya udah bertobat, namanya rendah hati. Kok nggak ada yang amin? Kelihatan semua tersinggung. Amin? Ya. Siapa yang terlibat? Kamu masing-masing. Ya, mungkin semua orang dalam gereja. Jadi kamu masing-masing menunjuk pribadi-pribadi di dalam gereja Korintus terlibat dalam perpecahan. Perkataan-perkataan orang Korintus, saya pengikut Paulus, saya dari Kefas. Rupanya persoalan ini diselesaikan oleh surat ini, karena dalam surat kedua ia tidak singgung perkara ini. Berarti nanti ada 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus tidak disinggung lagi perpecahan, tapi ada masalah lain yang belum selesai di 1 Korintus, ditulis surat kedua. Surat ini selesai di 1 Korintus, perpecahan. Rupanya persoalan ini diselesaikan di dalam surat yang pertama ini, karena surat kedua tidak disinggung. Ini bukan partai-partai resmi seperti sekarang ada partai-partai resmi, tetapi ini perselisihan, pertengkaran berdasarkan pemimpin-pemimpin yang disukai oleh masing-masing orang. Ini juga terjadi di gereja hari-hari ini. Iya. Betul? Aman. Saya curiga dengan ketawanya. Iya. Saya nggak ngomong, dia belum ngomong. Jujur lah, jujur. Apa Pak Artono? Nggak tes. Ini yang kita harus garis bawahi. Ya, perpecahan itu, saudara-saudara, apapun persoalannya, secara global itu menandakan ketidakdewasaan. Dan persoalan itu selalu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kecuali persoalan karena yang sifatnya prinsip, ajaran. Tapi kalau persoalan saudara-saudara
yang sifatnya hanya seperti golongan-golongan di sini, itu tanda ketidakdewasaan. Makanya nanti Paulus katakan kamu anak-anak. Kalau ada golongan-golongan ini tanda kamu anak-anak. Nah, tapi jangan lupa, Paulus pernah berpisah dengan Barnabas. Persoalannya keras, tajam apa enggak? Tajam. Apakah mereka salah? Apakah mereka tidak dewasa? Dewasa. Kenapa mereka berpisah? Karena hal yang kebijakan, prinsip, bukan karena dosa, bukan karena moral, karena visi yang berbeda. Akhirnya apa? Mereka dipakai luar biasa. Dan saudara lihat, dan itu persoalannya karena pada perjalanan misi pertama, Paulus mengajak Barnabas dengan Markus, misi pertama. Lalu Markus pulang. Lalu pelayanan misi kedua, Barnabas diajak oleh Paulus untuk follow up perjalanan yang pertama. Lalu Barnabas mengusulkan supaya Markus ikut, karena Markus keponakan. Itu di dalam Kolose. Lalu Paulus berkata, enggak, keponakannya di dalam Kolose. Ya. Kita tahu perpecahan ini karena prinsip dari mana? Karena dua-duanya motivasinya benar. Kenapa Paulus menolak Markus? Karena Markus sudah siap untuk pelayanan yang kedua, ladangnya dan lain sebagainya. Karena berdasarkan yang pertama, dia baru sampai belum pertengahan perjalanan udah minta pulang karena sakit perut. Nah, sudah cari dalam Alkitab dari sakit perut. Tapi dia nggak tahan banting, saudara-saudara, langsung pulang. Gitu, kalau sudah baca banyak penafsiran, takut sakit malaria lah dan lain sebagainya. Sehingga Paulus katakan itu nggak bisa. Tapi akhirnya mereka tetap jalan pelayanan. Paulus bawa Silas, lalu Barnabas bawa Markus. Dua-duanya dipakai. Tapi sudah lihat Paulus jiwanya besar. Kenapa? Nanti sudah baca dalam 2 Timotius. Dia berkata, kirim Markus untuk aku, karena pelayanannya berguna untuk aku. Artinya apa? Barnabas berhasil untuk memulihkan Markus, dan Paulus dengar bahwa Barnabas berhasil, Markus sudah berubah. Itu jiwa orang besar. Dia berkata, kirim Markus karena pelayanannya berguna untuk aku. Artinya apa? Berarti perpecahannya selama ini bukan karena sentimen. Ketika Markus sudah memang siap dan sebagainya, Paulus mengakui bahwa hasil dari Barnabas pemulihan pada Markus luar biasa. Dan hasilnya, Injil Markus itu siapa yang nulis? Markus. Itu Markus yang tadinya nggak disetujui oleh Paulus, bisa sampai menulis sebuah surat yang jadi firman Tuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya tutup malam ini. Tidak ada di antara kita dalam pelayanan itu yang tidak berarti. Amin. Kadang-kadang kita berkonsep kita nggak berarti. Dan jangan lupa pelayanan terlalu kaya. Ada modelnya Paulus yang kolerik. Nggak bisa pakai orang seperti itu. Masa orang seperti itu mau diajak pelayanan, dia mau satu perut sudah pulang, kan kira-kira gitu. Tapi ada model seperti Barnabas. Jangan gitu loh. Dan orang kan punya kelemahan. Tapi nggak apa-apa kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa. Biar Barnabas itu jadi saudara-saudara, nggak boleh golongan-golongan, karena masing-masing orang punya kekayaan. Nah, di jemaat ini bukan karena itu aku ikut Paulus, aku ikut Apolos, aku ikut Petrus, Kefas, aku yang lebih rohani berkata aku ikut Kristus. Itu yang sombong rohani, merasa yang lebih hebat, ikut Kristus. Apakah empat-empatnya ini benar? Empat-empatnya tidak benar. Nah, bagaimana Paulus menyelesaikannya? Minggu depan kita akan selesai. Kita akan ketemu di studio yang sama acaranya ini. Ya, sebentar. Ada pertanyaan Pak? Ada. Jadi ini salah satunya. Ini kan perpecahan yang hampir sama seperti sekarang ini. Mereka berpisah karena mereka ngefan kepada pemimpin-pemimpin. Jadi mereka
dalam satu jemaat ada ikut golongan ini, ada ikut golongan ini, ada ikut golongan ini. Cuma bedanya kalau sekarang sudah ada sinode denominasi, dulu belum ada. Nah, sebenarnya golongan-golongan itu kalau sekarang itu Sinode. aku jadi sinodenya Paulus, gereja Paulus. Oh enggak, aku IHS. Apalagi itu nanti mengarahkan baru DCC. iya GCC bercanda ya YSY Pak YSY lebih bagus Pak YSY Pak YSY lebih bagus Pak yakin saya yakinnya Ya, kita mau akhiri seperti tadi sudah saudara coba pengumuman tadi. Ya, kita kan ada komitmen sebulan sekali. Minggu pertama atau minggu terakhir. Kalau minggu terakhir nggak memungkinkan, hari ini kita minggu pertama saudara-saudara menabur sebulan sekali seperti komitmen kita untuk kita punya tempat supaya bisa lebih berkembang. Nah, kalau saudara mau mentransfer, ini ada nomornya atas nama Ibu Julia. Ya. Ibu Julia ini istrinya Pak Peter, dia dulu mantan pemimpin BCA sehingga dia yang jadi bendaharanya, makanya nomornya ini bagus 511-031-8989. Ya, jadi kalau saudara ada berkat dan bergerak bisa, cuma nanti bukti transfer bisa kasih ke saya karena saya kasih tahu ke dia. Lalu coba lihat ini keuangan kita yang sudah ada yang selama ini kita kumpulkan, baru 3 bulan ini kita mengumpulkan persembahan, ya. Dan kalau dari waktu sudah 6 bulan saudara-saudara, kalau MBS dari awal dulu punya iya kas seperti ini, pasti udah banyak banget. Ini baru 6 bulan sudah ada 57 sekian, 58. Nah, ini uangnya dari persembahan wisuda dulu yang kita wisuda, persembahannya ada 8.500.000. Lalu sisa uang wisuda ada 30 juta kurang. Lalu ada persembahan pribadi, transfer ini dari Pak Tanto. Ini hari Kamis, MBS Kamis. Nah, ini polotnya setiap bulan. Bulan Mei, Senin, sekian. Ini urutannya bukan dari yang besar ke yang kecil, bukan. Tapi dari harinya, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, pas. Ya, atau memang pas lagi bukan yang kecil. Ya loh, Senin segini, ya loh. Kamis, Jumat, Sabtu. Ini yang bulan Mei. Pertama kali kita bulan Mei. Lalu bulan Juni, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, kemudian bulan Juli yang terakhir, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Agustus kita libur, kan? Agustus libur kita belum. Lalu kita mulai September. Harusnya September ada, cuma September di akhir kemarin kan masih baru karena kita mulai di pertengahan. Ya, sehingga September juga nggak ada. Ini awal Oktober. Ya, awal Oktober. Mungkin nanti November bisa November awal. Kalau sampai Desember berarti Desember awal. Kalau tidak ya November akhir lagi. Nah, ini saudara-saudara. Jadi ada uang seragam. Saudara, uang seragam ini, dari seragam ini ada orang yang memberi, lalu dia bilang, Pak, saya persembahkan untuk persembahan itu Pak, jual, masukkan. Jadi itu sudah kumpul 3.650.000. Harusnya ada 50, dijual 100. Ya kan? Harusnya sudah ada 5 juta. Ternyata ada yang belum bayar. Nah, saya nggak apa-apa ya. Ya, jadi jumlahnya segini. Lalu nanti termasuk acara seminar kita ini. Ini juga nanti semuanya dana masuk ke sini. Bukan ke saya, saudara. Saya nggak dapat amplop. Ya, tapi untuk ke ini juga. Ya. Nah, nanti kalau ini target kita 300, berarti kan 250, 75, belum lagi sponsor. Nah, nanti kita nggak ngerti kapan. Tapi kalau sudah ada nanti kita bisa sama-sama bicarakan. Jadi kalau saudara juga ada
tempat atau apa yang mungkin memungkinkan, kita bisa sama-sama. Karena ini milik kita bersama, proyek ilahi untuk kita membekali banyak orang melalui proyek ini nanti. Ya. Pokoknya belum dapat. Belum dapat. Tulis Pak. Kenapa? Semuanya tulis rukun. Iya, tapi belum ada rukunnya. Cuma keinginannya. Jadi kita kumpulin uang dulu. Jadi ada yang nanya, Pak, rukunnya di mana? Jadi dengan sejumlah uang begini kita kan belum berani. Jadi makanya saudara-saudara, sampai kapan ini kita nggak ngerti. Makanya nggak bisa dihentikan karena sudah mulai jalan. Kalau ini dihentikan, uang kembaliin susah cara kembaliinnya. Jadi kita jalan dan kita percaya Tuhan banyak cara untuk menyatakannya. Amin. Nah, saudara berpikir kalau ada debu, apakah berarti tempat-tempat yang seperti ini bisa nggak dipakai? Dipakai, saudara. Cuma itu nanti menjadi pusat untuk kita menggerakkannya, jadi ada full timernya, ada apanya, jadi bisa lebih Perpustakaannya, Pak. ada perpustakaannya. Nanti siang-siang, pagi-pagi, yang untuk ibu-ibu antar anak-anak kita adakan kelas untuk ibu-ibu yang antar anak-anak, ya kan? Lalu ada khusus bahasa Ibrani, sudah bahasa Ibrani, kita adakan yang kelas-kelas begitu, ya. Pasti kalau ada nanti bisa lebih luar biasa, ya. Karena itu malam hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk visi kita ini, ya. Target untuk kita dapatkan hidup ini, saudara digerakkan oleh Tuhan dalam pimpinan Tuhan, ya. Sekaligus kita akhiri dalam doa.